Haleluya. Kita akan baca kitab Efesus ya. Kemarin sempat disingkapkan sedikit. Kita akan baca Efesus 1 ayat ketiga sampai ke 23 ya. Jadi semua ayat ini kita hampir semuanya. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ke 23. Dan kita akan baca semua ayat ini dan supaya sama bacaannya. Kita baca sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua Masiah, yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohania di alam surgawi dalam Hamasiah. Sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia, untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih, dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi baginya melalui Yeshua Masiah, sesuai dengan perkenan kehendaknya, ke dalam pujian kemuliaan anugerahnya, yang olehnya Dia telah merahmati kita di dalam yang terkasih, yang di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan anugerahnya yang telah Dia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan kebijaksanaan, dengan mengungkapkan kepada kita misteri kehendaknya sesuai dengan perkenannya yang telah Dia rencanakan di dalam dirinya, sebagai penata layanan penggenapan saat-saat untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Hamasiah, baik hal-hal yang di dalam sorga maupun hal-hal yang di atas bumi di dalam dirinya. Di dalam Dia juga kita telah terpilih untuk warisan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan maksud Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendaknya, agar keberadaan kita menjadi pujian kemuliaan-Nya, yaitu kita yang berharap sebelumnya kepada Masiah. Di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia pula karena percaya kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji, yang merupakan jaminan warisan kita hingga penebusan kepemilikan sebagai pujian kemuliaan-Nya. Sebab itu aku juga, setelah mendengar iman di antara kamu dalam Tuhan Yeshua dan kasih tahu semua orang kudus, aku tidak henti-hentinya mengucap syukur demi kamu, seraya menyebut kamu di sepanjang doa-doaku, supaya Elohim Tuhan kita Yeshua Masiah, Bapa kemuliaan, dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan penyingkapkan dalam pengenalan akan Dia, setelah mata pikiranmu diterangi, agar kamu mengetahui apa pengharapan panggilannya itu, dan apa kekayaan kemuliaan warisannya di antara orang-orang kudus, juga apa kebesaran kuasanya yang melimpah bagi kita yang percaya, sesuai dengan daya kerja kekuasaan kekuatannya, yang telah Dia kerjakan dalam Hamasiah dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di alam sorgawi, jauh mengatasi segala penguasa dan otoritas dan kuasa dan pemegang kekuasaan, dan setiap nama yang disebut, bukan saja pada masa kini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Dan Dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya, yang telah memberikan Dia kepada gereja sebagai kepala di atas segala sesuatu yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segalanya
dalam segalanya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Semalam sempat sedikit dibuka ya dari Efesus ini. Ya, dari kitab Efesus ini ya, kalau yang senantiasa harus kita ingat tentang janji Tuhan yang telah menentukan orang diselamatkan sebelum dunia diciptakan. Itu ada di dalam kitab Efesus ya. Tapi yang ditentukan untuk dibinasakan itu tertulis di dalam kitab Petrus ya. Di dalam 2 Petrus pasal kedua ayat ke-12, atau nanti saudara baca di dalam 2 Petrus pasal 2 semua ayat, khususnya ayat 12, di sana jelas dikatakan ada orang-orang yang memang telah ditetapkan, berdasarkan Efesus, telah ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan, tetapi juga ada orang-orang yang telah ditetapkan untuk dibinasakan. Dan itu semua tertulis ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Jadi Dia tahu segala sesuatu. Ya. Apa yang Dia mau kerjakan itu semua sudah diatur ya. Tuhan kita itu teratur dan tertib. Ya. Di dalam semua rancangannya tidak ada yang meleset. Apa yang Dia rencanakan itu pasti terjadi. Karena memang Dia punya kuasa untuk melakukannya. Ya. Walaupun di dalam kenyataan hidup ya, rencana Tuhan bagi manusia ya, sesuai dengan apa yang kita baca tadi, Tuhan sudah menentukan ya, kita mengimani kita untuk diselamatkan ya. Itu sudah tetapkan, kamu ditetapkan untuk diselamatkan. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan itu tidak pernah memaksa. Ya. Walaupun Dia sudah tentukan, manusia tetap diberikan pilihan. Ya. Kamu hanya akan selamat, ada caranya, ada jalannya. Dan disitulah kita diuji untuk kita mendapatkan keselamatan yang sudah ditetapkan. Ya, hanya ada satu jalan, tidak ada jalan yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Yeshua dalam kitab Yohanes, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Memang banyak orang kadang-kadang ya membicarakan tentang Yeshua. Padahal Yeshua itu jelas, atau firman Tuhan jelas menyatakan Dia adalah firman. Ya. Dia adalah firman. Dan kalau dikatakan Dia yang menciptakan segala sesuatu, ya jangan melayang ke sana kemari. Tuhan tidak akan bisa menciptakan segala sesuatu tanpa firman. Bisa tanggap? Bapak Yahweh menciptakan sesuatu kan dengan firman. Jadi terang, ya, jadi terang. Lo firman itulah ya Yeshua. Karena itu dikatakan jelas, dikatakan oleh firman Tuhan, segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia karena Dia firman. Dia perkataan Tuhan. Ya. Jadi ya kita coba lihat contoh ya. Kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Kita baca mulai ayat 15. Sampai 20 coba ya. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Kan jelas itu kan. Dia gambar Elohim yang gak kelihatan. Bapak Yahweh itu roh. Gak bisa kelihatan. Kecuali kalau Dia menampakkan diri. Karena manusia karakternya seperti yang Yeshua katakan. Berbahagialah orang yang percaya. Walaupun gak melihat. Ya walaupun sudah dikatakan di sini. Dia itu gambarnya Elohim.
Karena itu para murid ketika Yeshua bilang bahwa dia dan Bapa itu satu, ya mereka bilang, kasih lihatlah Bapaknya. Nah, Yesus akan menegur, kalau engkau sudah lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Karena Bapa itu roh, gak kelihatan. Dengan segala kemuliaannya. Sebab oleh dia, perhatikan, segala sesuatu telah diciptakan yang ada di dalam sorga dan yang ada di bumi. Termasuk ya semua malaikat-malaikat itu ya itu dia yang ciptakan. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, malaikat itu kan secara mata jasmani kita nggak bisa lihat kecuali dicelikan. Karena mereka roh. Termasuk setan kita nggak bisa lihat. Karena dia roh. Kecuali kalau Tuhan celikan mata kita bisa lihat. Demikian juga kalau kita nanti oleh kemurahan Tuhan, setelah memperoleh tubuh yang disempurnakan, ya kita bisa melihat dia. Karena janjinya kita akan melihat dia muka dengan muka, ya. Baik tata-tata atau para penguasaan atau penguasa-penguasa atau otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia. Dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam dia. Dia sendiri adalah kepala tubuh, yaitu gereja, yang menjadi penguasa, yang sulung di antara yang mati, sehingga dia sendiri dapat menjadi yang terutama di dalam segala sesuatu. Sebab segala sesuatu telah berkenan untuk berdiam di dalam dia, melalui dia untuk mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya, dengan membuat pendamaian melalui darah salibnya. Melalui dia baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada dalam sorga. Ya, jadi kita coba mengenal dia dengan benar. Ya, kenallah Tuhan kita dengan benar. Ada pepatah manusia, karena nggak kenal ya nggak sayang. Ya, kalau dikatakan Tuhan itu ya firman. Ya, pengen ketemu Tuhan tapi nggak pernah baca firman, ya bagaimana? Nggak bisa. Ya, firman itulah pribadinya sendiri yang tertulis. Mau tahu karakter Tuhan, ya baca firman-Nya. Kan dia sendiri bilang, dialah firman. Nah, kita coba belajar ya. Kita mengimani sebagai anak-anak Tuhan. Kita telah ditetapkan untuk diselamatkan. Sudah ditetapkan. Itu janji Tuhan. Tetapi, ada tetapinya. Ya mungkin nama kita sudah tercatat. Tetapi yang berulang kali dikatakan di tempat ini. Sebagaimana tertulis. Nama yang tercatat pun bisa dihapus. Kalau kita tidak setia. Ya, karena itu kesetiaan itu belajar ya. Belajar. Anak-anak dari kecil kan dididik dia akan setia. Tapi kalau dibiarin bebas tanpa aturan, brutal nanti akhirnya. Sudah tidak terkendali. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita kan tadi juga sama brutal. Ya, tadi kesaksian kan. Sedikit emosi langsung tanpa sadar langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Berarti enggak tadi kesaksian tadi? Kalau orang saksikan didengar, oh gini, jangan-jangan aku kayak gitu, bahkan mungkin lebih jahat. Lah itulah karakter kita yang lama yang sedang Tuhan kekes dengan caranya. Karena pribadi lepas pribadi kita mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan Tuhan tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengikis semua yang tidak benar dari dalam hidup kita. Selama kita mau berserah kepada Dia, Dia akan bekerja. Itulah baiknya Tuhan. Walaupun Dia bisa memaksakan kehendaknya kalau memang Dia mau.
Tapi dia nggak mau. Loh kalau saya katakan dia mau, dia nggak mau, kenapa? Nah, itu kan harus jadi pertanyaan. Kalau saya boleh katakan, ya kita kan boleh nafsir. Ketika pertama kali Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya semua kan diciptakan, ya berdasarkan kalau tadi kan semua diciptakan. Yang di sorga, yang di bumi, semua alam semestanya dia ciptakan. Dia beri kebebasan. Tetapi kenyataan kebebasan disalahgunakan oleh dia yang kita kenal bernama Lucifer. Ya. Atau ya Lucifer sebenarnya artinya bagus. Lux itu cahaya, sinar. Fere itu membawa, jadi pembawa sinar, terang. Jadi kalau kadang-kadang ada orang yang mengajarkan tentang Lucifer, diperhatikan baik-baik Lucifer yang dia maksud itu yang mana. Karena arti Lucifer adalah lux itu. Kalau saudara belajar kayaknya itu di SMP. Kan ada lux salah satu listrik itu kan lux itu kekuatan sinar. Ferry, ya, kalau saudara nyebrang ke Bali atau ke Sumatera kan ada ferry. Itu asal katanya ferry. Jadi ingat kan, wah itu Lucifer, oh ada ferry, ya ferry itu bawa. Lux itu tengah terang. Jadi seharusnya dia membawa terang. Tetapi itu disalahgunakan. Sehingga dia mau merebut kekuasaan dengan caranya. Loh dia ciptaan, dia tuh bukan pencipta. Ingat ya, setan itu bukan pencipta, tetapi dia ciptaan. Ya, dia tidak punya kuasa untuk memperbanyak diri. Karena itu kita sudah belajar. Bagaimana dia memperbanyak diri? Ya dia kawinin perempuan si Hawa itu. Karena dia tidak punya kuasa. Perempuan itu untuk apa? Tuhan berikan perempuan untuk Adam supaya bisa berkembang biak. Lah ini kesempatan bagi setan, dia pakai juga cara yang sama. Dia pakai si Hawa untuk mengembangkan keturunannya. Walaupun banyak orang di luar sana nggak percaya, tetapi saya sangat percaya bahwa si Kain itu anak setan. Kain itu raksasa. Ya, sehingga ketika di dalam Kejadian pasal keempat kan keluar kata-kata dari si Hawa. Wah, aku dapatkan anak ini. Aku dapatkan orang ini karena pertolongan Bapa Yahweh. Kenapa? Dia kaget ini karena ya itulah terjemahan LAI dia bilang anak. Padahal dalam terjemahan lain itu pria, seorang yang sudah dewasa. Ya, karena waktu Habel lahir dia nggak ada komen kan, karena normal aja. Bertumbuh besar ya normal, tetapi ketika si Kain besar, lu kok raksasa. Karena itu anak setan, setan selalu berusaha membuat dirinya secara fisik lebih besar dari apa yang Tuhan ciptakan, tapi dia tidak bisa menciptakan. Karena itu dia pakai si Hawa sebagai alat untuk memperbanyak diri. Ya. Karena itu ya seperti yang tadi sempat dikatakan. Pengalaman pada saat penciptaan kemudian terjadi pemberontakan. Karena itu nanti kan Tuhan karena dosa manusia. Sehingga keluar kata-kata Tuhan, terkutuklah tanah karena engkau Adam. Loh karena tanah ini sudah terkutuk, artinya bumi ini sudah terkutuk. Makanya bumi ini nanti akan dihancurkan. Dan Tuhan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Karena itu penghuni langit yang baru, bumi yang baru ini, dia tidak mau dihuni oleh orang-orang yang dipaksakan untuk mengikuti Tuhan. Walaupun tadi saya katakan kalau Tuhan mau dia bisa paksa, tapi dia nggak mau.
Karena orang yang setia dengan tulus, orang-orang inilah yang akan mewarisi langit yang baru, bumi yang baru. Karena itu Tuhan tidak mau paksa. Walaupun dia bisa kalau dia mau. Saya tangkap ya, jadi kita harus ya pakai logika dikit lah. Nah, kita sudah, ya kita bisa katakan ya kita sudah dalam jalur keselamatan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Tapi segala sesuatu dalam menjalani hidup ini kan tergantung kesetiaan. Betul nggak? Ya, laki dan perempuan setuju kawin karena saling mengasihi kawin. Tetapi setelah menjalani perkawinan kan baru kelihatan, oh ternyata lakiku kayak gini, oh istriku kayak gini. Ya, karena itu dalam setiap perkawinan kan saya senantiasa ngomong, ini kamu benar gak ini sama calon istrimu, calon suamimu? Udah dipikirin matang-matang. Kenapa? Karena dalam perkawinan kita Tuhan tidak mengenal perceraian. Karena ada tertulis, aku membenci perceraian. Dalam kitab Maleaki, ya. Kita lihat aja Maleaki pasal keberapa? Pasal kedua. Ya, ini sebagai pengajaran untuk kita ingat ya, ayat ke-15. Ya, 15-16. Dia tidak membuat hanya satu, malah pada yang ada sisa roh. Sebab bagaimana yang hanya satu ini dapat mengupayakan keturunan ilahi. Jadi agar kamu terpilih dalam rohmu, janganlah berbuat hianat terhadap istri masa mudamu. Sebab perhatikan, dia membenci perceraian. Jadi dalam hidup pernikahan manusia, Tuhan tidak menciptakan dua Adam, satu Hawa. Atau satu Adam, dua Hawa. Tapi satu-satu. Walaupun kenyataan dalam menjalani hidup, ternyata itu tidak seutuhnya diikuti. Ya, contoh Bapak Abraham kan tadinya kan dikasih satu aja, Sarah. Tapi karena rayuan setan, ya, dan setan tahu bahwa si Abraham ini ada orang pilihan, disodorinlah si Hagar sama si Sarah. Setelah Sarah mati, dikawinin lagi keturah. Total ya satu, ya kalau boleh dibilang ya satu istri yang sah, dua istri yang tidak sah atau yang gundik lah. Tetapi itu tetap keturunan Abraham. Tetapi itu membuat masalah sampai sekarang. Nah, kita mengucap syukur, segala sesuatu kan kita belajar, coba. Ya. Dan oleh kasih kemurahan Tuhan, ya, Bapa Yahweh, dari apa yang telah kita pernah pelajari dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Dari keturunan Adam terus sampai akhirnya mulai ditetapkan satu keturunan yang dikenal sebagai Abraham atau Abram. Sebelum namanya dirubah menjadi Abraham. Abraham dipanggil keluar dari lingkungan keluarganya. Ya, karena apa? Karena Tuhan mau menyiapkan dia. Melalui dia ada satu generasi yang terpilih. Yang Tuhan akan percayakan melalui keturunan Abraham. Firman Tuhan yang hidup, yaitu Torah. Dari apa yang telah kita pelajari. Ya, walaupun ya dapat dikatakan dia punya 3 istri. Ada tertulis yang disebut Yesrael. Hanyalah yang berasal dari Yitzhak. Yitzhak adalah anak si Sarah. Tuhan mau kasih lihat yang benar di hadapan Tuhan itu ya cuma satu istri. Ya,
Walaupun ya dari yang lain tetap diberkati karena memang masih keturunan Bapak Abraham. Tetapi itu menimbulkan masalah sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Tetapi pada akhirnya semalam kita belajar kan, tapi saya nggak tahu apa saudara perhatikan apa enggak. Ketika terjadi perang Gog Magog, kita orang-orang kudusnya akan berperang melawan si setan dengan pengikutnya yang jumlahnya seperti apa? Pasir di laut. Loh, itu kan kaitannya dengan Bapak Abraham. Ketika Bapak Abraham kawin dia dari Sarah, waktu masih Sarah, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tetapi setelah dia kawini Hagar, keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Loh, pasir di laut ini yang nanti akhirnya juga menjadi lawan kita. Loh, hal seperti itu kan, makanya karena itu kita belajar kata per kata, kita lihat. Artinya, ya karena kesalahan orang pilihan, kan Bapak Abraham orang pilihan. Terjadilah segala sesuatu sampai saat ini. Ya, dan akhirnya nanti memang ya harus diselesaikan kan. Sebelum dunia dibinasakan oleh Tuhan, orang pilihannya ini benar-benar dimurnikan, baru dipindahin ke langit yang baru, bumi yang baru. Baru dunia ini dihancurkan Tuhan. Lah, kita harus mengucap syukur. Kita boleh menjadi bagian daripada orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi itu tergantung bagaimana respon kita terhadap anugerah Tuhan. Respon kita, apakah kita merespon dengan positif, dengan mau bekerja sama dengan Tuhan untuk kita mendapatkan apa yang dijanjikan. Kita sebagai pewaris akan menduduki langit yang baru, bumi yang baru sampai selamanya. Ya. Dan kita melihat dengan cara Tuhan tadinya, ya seperti yang saya katakan tadi. Kita ini kan gak ada yang beres. Genap apa yang dikatakan. Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Kita lihat ya. Hal seperti ini ya kita harus ya terus-terus diingatkan supaya ketika saudara menginjili orang, Ingat akan ayat-ayat ini. Roma 3 ayat 10. Sebagaimana yang telah tertulis, tidak ada yang benar. Bahkan seorang pun tidak. Ya. Tetapi karena kita sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Dengan cara Tuhan, karena ada tertulis. Roma pasal ke berapa itu? 10 ayat 17. Ya, Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan. Jadi iman itu dari pendengaran. Pendengaran itu melalui firman Elohim. Ya. Karena iman itu datang dari pendengaran akan firman. Sedangkan tidak semua orang memiliki iman. Saya tanggap 2 Timotius pasal ke-3 ayat kedua. Ya, 2 Tesalonika pasal 3, sorry. 2 Tesalonika 3 ayat 2. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Perhatikan. Karena iman bukan ada pada semua orang. Jadi kalau kita ini seperti yang saya katakan tadi sudah mendapat kasih karunia untuk diselamatkan.
Loh, ini ada proses. Dengan cara Tuhan, ketika kita mendengar firman, maka timbullah iman. Iman itu anugerah. Karena nggak semua orang memiliki iman. Bagaimana anugerah itu? Ada orang yang dengar firman, tapi tidak ada respon. Saya tahu nggak? Dengar firman, tapi mereka punya telinga, tapi nggak dengar. Mereka punya mata, tapi nggak lihat. Kan firman Tuhan diberitakan secara besar-besaran melalui media sosial. Tapi tetap aja orang tidak berubah. Kenapa? Karena yaitu punya telinga tapi nggak dengar. Punya mata tapi nggak lihat. Nah, mereka ini yang saya katakan mempunyai hati seperti jalanan, anak setan. Karena ada tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3. Ada anak Tuhan, ada anak setan. Kalau namanya anak setan, keturunan si Kain itu, dia memiliki hati jalanan, tidak akan mungkin selamat. Kenapa nggak selamat? Yaitu punya mata, nggak lihat, punya telinga, nggak dengar. Tidak ada respon sama sekali terhadap firman. Ya, karena itu dikatakan tidak semua orang punya iman. Sedangkan iman kan datang dari pendengaran, tapi karena nggak ada respon, ya imannya nggak ada. Karena tidak percaya, ya nggak bisa selamat. Ya, loh, kita yang tadinya memang bukan orang yang benar karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia dikuasai oleh si jahat. Ya, tapi karena kita adalah orang pilihan Tuhan, Tuhan punya cara menggenapkan Roma pasal 10 ayat 17. Firman diwartakan dengan berbagai macam cara. Orang dengar, timbul iman. Ya, banyak cerita dahulu. Kok sekarang sih agak lumayan lah. Ya, dulu ya kebetulan ya ada saudara lah ya. Dia ya memang seorang kapten kapal lah. Dia cerita. Dia pernah ibadah di sini. Tapi sekarang udah almarhum. Ya. Gerakan kapalnya itu di daerah Laut Tengah sana. Anak buahnya itu banyak orang dari sekitar situ. Yang tidak percaya Yesua. Tetapi dengan cara Tuhan, karena di kapal kan bebas. Istilahnya bisa pakai radio, bisa dengar. Karena kalau mereka pakai di darat, bisa ditangkap, hukum mati. Tapi cara Tuhan, mereka di kapal, mereka dengar, imannya timbul. Ya, cikal bakal iman sudah ada. Dan cara Tuhan untuk mengatur segala sesuatu. Dan kenyataan membuktikan sekarang. 10 atau 20 tahun yang lalu. Jazirah yang kita kenal Jazirah Arab tidak mungkin ada gereja. Jangankan gereja. Namanya orang-orang yang percaya di daerah-daerah tertentu di daerah sana. Tidak mungkin bisa beribadah. Tapi kenyataan sekarang. Ya. Yang namanya pangeran pun sudah banyak yang bertobat. Kenapa? Kan begitu. Ya, karena Bapak Abraham punya 3 istri itu. Ya, punya 3 istri. Ya, mereka ini karena dia ini ketua Abraham pasti diberkati. Dan Tuhan punya rencana juga untuk menyelamatkan mereka dengan caranya. Nah, kenyataan membuktikan di daerah sana mulai terjadi kebangkitan. Kenapa? Karena memang waktunya sudah semakin dekat. Tinggal selangkah lagi Roh Kudus kembali kepada bangsa Israel. Saya tanggap. Ya. Tinggal selangkah lagi.
Karena nanti begitu orang di luar Yesaya genap, jadilah apa yang dikatakan Roma pasal 11 ayat 25. Ketika bilangan non-Yahudi genap, maka yang sebagian yang masih mengeraskan hati saat ini, mereka dicelikkan matanya. Dan sebagaimana firman yang kita berkali-kali baca, baik Ibrani maupun Yeskiel, Tuhan menaruh firman itu di akal budi mereka, ditulis di hati mereka. Sehingga jangan heran apabila dikatakan di dalam firman Tuhan, semua Israel selamat. Luar biasa kan? Kita baca lagi ya. Roma pasal ke-11. Ayat ke-25. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri bahwa, perhatikan ayat ini, kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi. Sampai kapan? Sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Loh, ini firman bukan kata saya. Kenapa bisa seluruh Yesaya diselamatkan? Loh, itulah ya firman Tuhan yang kita baca kemarin juga, diingatkan lagi. Karena Torahnya ditulis di hati mereka. Masih enggak? Kita lihat dalam Ibrani pasal keberapa kemarin? Pasal 8. Nah, bisa juga nanti di Yeskiel, tapi kita lihat di Ibrani lah. Ibrani pasal ke-8 ayat ke-10. Karena ilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel ya, sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Kita bisa menafsirkan, berarti mereka nggak perlu kitab suci. Loh, Tuhan tulis di hatinya. Kan Yesus berbicara, apa yang keluar dari mulutmu itu yang di hati. Saya ingat. Loh, kalau di hati mereka yang ada firman, yang ada Torah, ketika mereka berbicara itu firman. Perhatikan ayat-ayat ini. Ya. Dan kalau seluruh non-Yesaya genap bilangannya, mereka mendapatkan janji ini. Seluruh Israel selamat, tetapi kita harus ingat, ya, yang disebut Israel itu bukan semua Israel adalah orang Israel. Jadi kita juga harus hati-hati di dalam kita menimbang-nimbang, ya. Segala sesuatu itu harus ada kait-mengait yang tidak bisa terlepaskan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan yang disebut Israel adalah siapa? Kita baca. Roma 9 ayat ke-6 dan ke-7. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Perhatikan. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi, perhatikan, melalui Ishak akan disebut keturunan bagimu. Saya tahu, ini firman bukan kata saya. Walaupun di Israel sana kan macam-macam orangnya. Ya. Karena ya 12 suku ini kan dipencarkan Tuhan ke segala penjuru, kawin dengan orang-orang lokal. Setelah sekian ribu tahun, 2500 tahun mereka terpecah-pecah.
Ya jangan heran apabila kita ngira, lo kok Israel ada yang kulit hitam, kuning, pesek, mancung. Lo itu keturunan mereka. Ya. Dan waktu Tuhan, ketika Tuhan panggil mereka, Tuhan setia kepada janjinya. Setelah genap masanya, Tuhan kata, hei utara, keluarkan anak-anakku. Hai selatan, barat, timur, keluarkan, kembalikan umatku ke tanah perjanjian. Nah, saat ini sedang digenapi. Walaupun banyak orang di luar sana bingung. Ya karena mereka nggak punya kitab suci, nggak ngerti. Ya. Ya termasuk orang-orang di sini kan ngomong segala macam karena nggak ngerti. Lu orang di Arab saja ngomong kok. Memang itu tanahnya mereka, tanahnya orang Israel. Karena itu namanya negara Arab, nggak ada yang mau bantu. Karena dia tahu itu memang ya itu punya dia. Memang dikosongkan Tuhan karena dosa mereka. Tetapi setelah genap waktunya, Tuhan tarik mereka dengan caranya. Dan itu sedang terjadi. Artinya apa yang ditulis di dalam Roma tadi 11. Loh, bukan saja mereka sedang ditarik kembali. Orang di luar Yesaya pun semakin hari semakin Tuhan dengan caranya. Ya. Khususnya sekarang ini sudah di daerah Jazirah Arab sana kan. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Bagi kita nggak heran, bagi banyak orang yang di luar sih heran. Ya. Tetapi kita melihat firman Tuhan katakan, yang terdahulu jadi terkemudian. Kita mendapatkan kabar Injil dari Eropa. Loh kenapa Eropa? Karena Eropa dapat duluan. Kita Paulus mau pergi ke Asia, Tuhan bilang jangan ke Asia ya, ke Eropa. Karena itu Eropa diberkati lebih dulu karena mereka menerima Tuhan atau berita Injil yang berasal dari Tuhan. Dan berita Injil itu sampai kepada kita melalui orang Eropa. Hanya sayangnya nama Sang Juru Selamat mulai berubah tanpa disadari. Ya setelah 2000 tahun, nama itu sudah dianggap sebagai suatu kebenaran. Ya, sebagai suatu kebenaran. Walaupun sekarang mulai dibangkitkan kembali, ya termasuk melalui tempat kita. Tuhan tidak pernah memberikan nama lain kepada Sang Juru Selamat selain Yeshua. Ya. Tetapi banyak orang yang menolak. Kenapa? Karena tidak mau mengecek firman. Tapi ya para ahli-ahli kitab ngotot. Ya. Tetapi Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita-kita ini yang jauh-jauh dari Israel sana, masih dengan teknologi yang ada. Kita bisa dengar orang Israel itu memang manggil juru selamatnya Yeshua. Kita bisa dengar orang Israel itu memanggil Tuhannya ya Yahweh. Jangan kau ganti. Karena itu kita sebagai umat pilihan yang memang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Bahkan firman Tuhan yang tadi kita baca, sudah ditetapkan untuk diadopsi sebagai anak. Diangkat sebagai anak. Orang Israel ditetapkan Tuhan sebagai anak sulung. Ditetapkan ya, kalau kita diadopsi. Karena kitab Keluaran pasal 4 kan.
Yesrael adalah anak sulungku, artinya ketetapan dari Tuhan. Jangan berpikir emang Tuhan melahirkan, lah itulah kalau orang yang gak ada iman. Tuhan ngomong aja ya udah jadi. Kita berfirman diadopsi, tetapi ada aturannya. Ada aturan. Oh, bangsa Israel nggak dibaptis. Bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari perbudakan dari Mesir, ngapain dia masuk ke Laut Kulsum? Itu dibaptis. Gambaran baptisan. 1 Korintus pasal ke-10. Kita baca ayat ke-1 mulai. Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui saudara-saudara bahwa, perhatikan, leluhur kita semua berada di bawah awan dan mereka semua telah melintas melalui laut. Kenapa? Mereka semua telah dibaptis sebagai Musa di dalam awan dan di dalam laut. Karena Tuhan tetapkan ketetapan Tuhan, ini anak sulungku. Kenapa Tuhan tetap? Karena dia mengasihi leluhur mereka yang bernama Abraham. Karena Tuhan berjanji melalui Abraham semua bangsa diberkati. Bukan saja berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani. Dan karena itu bangsa ini dikeluarkan dari tanah perbudakan. Masuk ke dalam laut, dia dibaptis. Ya, saudara dan saya pun oleh karena kemurahan Tuhan, seperti yang tadi dikatakan, karena kita dengar firman, timbul iman. Iman tanpa perbuatan mati, kata kitab Yakobus. Udah belajar kemarin kan, masih ingat gak? Ketika kita dengar, apa yang harus saya lakukan? Saya ikut ini, aturannya sama. Hanya kita untuk menjadi anak adopsi. Kalau mereka menjadi anak sulung. Itu hak Tuhan. Ya. Kita dipanggil. Kita dengar iman adalah anugerah ketika kita dengar timbul iman. Ketika kita percaya, kita bertindak, apa yang harus kita buat? Ada tertulis, bertobat, beri dirimu dibaptis. Jadi baptis, sama seperti bangsa ini. Bertobat, artinya mengakui dosa-dosa. Kita yang ngomong sama Tuhan, jangan orang lain yang ngomong. Nah, banyak orang kan, saya udah bertobat. Gimana bertobat? Didoain sama gembalaku, itu mah bukan bertobat. Saudara harus ngerti ya, bertobat itu artinya kita yang ngomong sama Tuhan. Bukan gembalaku yang doain aku sudah bertobat, itu bukan bertobat namanya. Jadi kita harus ngerti firman Tuhan yang benar. Bertobat dan beri dirimu dibaptis. Setelah kita ngaku dosa, ada tertulis 1 Yohanes 1 ayat 9, bila kita ngaku, dosanya dihapus. Setelah dosa dihapus, tadi ingat gak lagu tadi? Ya. Kubawa tubuhku sebagai korban yang hidup, bukan yang mati. Orang yang berdosa dalam pandangan Tuhan mati. Karena itu untuk kita mempersembahkan korban yang hidup, minta ampun sama Dia yang kudus. Sehingga kita menjadi hidup di hadapan Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, bukan korban yang mati. Kita memberi diri kita masuk ke dalam baptisan. Menguburkan manusia yang lama yang dilahirkan oleh seorang ibu. Bangkit keluar dari air, lahir dari firman. Sebagai ciptaan yang baru.
sebagai ciptaan yang baru yang lahir dari firman. Kata ayat 13 tadi dalam Efesus 1. Dalam alam roh, kata Matius pasal 3 ada suara. Ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Karena kita anak Bapa Yahweh, anak adopsi. Dicap, dimeterai. Kata Efesus 1 ayat 13. Meterai artinya tanda kepemilikan. Kita sudah menjadi milik Bapa Yahweh. Sudah diangkat sah sebagai anak adopsi. Dimeterai, diseal sebagai tanda kepemilikan. Karena saudara dan saya anak. Kata Galatia 4 ayat 6. Dia berikan kita Roh Kudus. Roh Kudus adalah guru agung kita yang mengajar kita, kata Yohanes pasal ke-14. Kita lihat ayat ke berapa? 26. Samun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah ku katakan kepadamu. Kita butuh Roh Kudus yang akan mengajar kita. Yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus yang menggerakkan kita, ayo baca firman. Karena firman itu adalah pribadiku. Kita baca, hafal tapi nggak ngerti. Kenapa? Karena tidak ada hikmat. Karena itu dikatakan Efesus 1 ayat ke berapa? 17, coba kita lihat. Efesus 1 ayat 17. Supaya Elohim Tuhan kita Yeshua Masiah, Bapa kemuliaan, dapat memberikan kamu roh, hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Untuk mengenal Dia, kita mohon Tuhan berikanku roh hikmat. Hikmat, wisdom, kebijaksanaan, hati yang bijaksana. Ya, bagaimana bisa? Kita baca Amsal pasal ke-9 ayat ke-10. Takut akan Yahweh adalah apa? Permulaan hikmat dan pengenalan akan Yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan ya, Bapak Yahweh gimana kan gitu. Ya. Kita baca Ulangan pasal ke-10 ayat ke-12. Sekarang hai Israel, apakah Yahweh Elohim telah meminta sesuatu darimu selain apa? Takut akan Yahweh, ya Elohimmu. Takut akan Yahweh itu bagaimana? Hidup menurut segala jalannya dan mengasihi Dia, melayani kepada Yahweh Elohim dengan segenap hati dan jiwamu. Kita mau hikmat, pewahyuan, penyingkapan akan firman. Itu hanya akan terjadi apabila ada roh takut akan Dia. Artinya roh mengasihi Dia, mengikuti aturan perintah ketetapan Tuhan dengan benar. Maka dia akan buka. Kalau enggak bisa. Karena firman itu rahasia. Ya. Ya kita baca-baca nggak ngerti gimana sih. Terus ngomel-ngomel. Akhirnya penafsiran sendiri jangan. Apalagi ditafsirkan udah salah nafsir tetap ngotot. Ya hati-hati.
Firman Tuhan kita diberi kebebasan untuk menafsir dengan hikmat. Kita boleh tafsirkan. Tapi ingat, penafsiran kita itu jangan melenceng dari satu firman pun. Melenceng berarti salah nafsirmu. Boleh nafsir, tetapi jangan penafsiran itu melenceng dari satu ayat pun. Satu ayat melenceng berarti tafsiranmu salah. Ya, seperti kemarin-kemarin itu kan. Oh, pengangkatan. Masih banyak yang belum genap, udah ditafsir, bahwa itu tuh ngawur. Itu nabi palsu itu. Jangan sampai ketipu dengan nabi-nabi palsu, karena memang nabi palsu bermunculan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, oleh kemurahan Tuhan berdoa. Nah, kita belajar kan, namanya kita boleh dikatakan nol besar bahkan. Tapi merendahkan diri, Tuhan, aku kepengen tahu, aku pengen kenal Engkau. Berdoa. Supaya kita bisa ngerti, oh artinya kayak gini toh. Semakin kita mengerti akan semakin dibuka lebih banyak rahasia firman. Karena tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka, kata Matius pasal ke 10 ayat ke-26. Kita lihat ya. Segala sesuatu ya kita belajar, namanya belajar ya. Tapi belajar ya serius. Kenapa serius? Karena itu buat keselamatan kita. Kalau ditafsirkannya ya udah salah ya. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Perhatikan. Sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan mau membuka semua rahasia. Tapi namanya rahasia kan. Rahasia itu ya hanya diberitahu sama orang yang dekat. Rahasia kedatangan itu rahasia. Tapi orang yang dekat dengan dia, anak yang dikasih, dia kasih tahu. Nah, itulah yang saya percaya. Dan saya menghimbau saudara percaya seperti itu. Percaya bahwa kalau aku anak Bapa Yahweh, kalau aku anak yang dikasihi, maka ini akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang tidak dibuka. Nah, saya mengimani waktu kedatangan pun, dia akan kasih tahu, ayo siap. Harus siap, masuk kamar, berdoa, memuja-muji Tuhan, tiba-tiba, kita sudah ada bersama dengan dia. Ya, nah saya percaya tidak akan lama. Karena kalau lama pikirannya udah ngawur kemana-mana. Karena itu kita sedang dipersiapkan Tuhan. Tuhan, sebagaimana apa yang kita baca. Dia adalah kepala. Yeshua adalah kepala gereja. Dan kita adalah bagian daripada gereja. Itulah yang saya katakan. Pada awalnya hanya Adam. Dari Adam dibentuklah Hawa. Dari Adam dan Hawa lahirlah anak-anak. Tapi setan nimbrung, ikut masuk ke Hawa. Jadilah anak setan. Ada anak Tuhan, ada anak setan. Karena manusia mempunyai sifat apa namanya ya? Sosial. Maunya berdekatan. Tidak sadar kalau satu itu anak setan, satu anak Tuhan. Ya, dengan terjadinya percampuran ya akhirnya ya dari satu sekarang sudah jadi 8 miliar. Sudah nggak bisa dibedakan lagi. Karena di dalam diri kita ini ada benih setan dan ada benih Tuhan. Mana yang dominan?
Saya percaya bagi kita, kau yang di sini, kau yang ada di luar sana, kita mengimani benih Tuhan dominan. Karena benih Bapa Yahweh yang dominan pada diri kita. Benih setan masih ada. Karena itu dia sedang bersihkan. Karena itu dalam hidup kita kenal manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Ya, semua ini karena dosa jadi cacat. Karena itu firman Tuhan berkata, tubuhmu harus dilahirkan baru. Tubuh dibaptis dengan air. Ketika kita menjadi anak Tuhan, roh kita diperbaharui, dimeteraikan. Baptisan air, kalau namanya benar, orangnya benar, caranya benar, hanya satu kali. Ya. Nah, karena cuma dikasih gitu kan, namanya benar, caranya benar, orang yang benar. Oh itu tadi Roma 3 ayat 10 nggak ada yang benar lah. Itulah kalau nggak ngerti ayat firman Tuhan, kita ini sudah dibenarkan. Artinya orang yang melakukan itu juga harus kita belajar dari kitab Torah. Sebelum imam melaksanakan tugasnya, dia harus cuci tangan, cuci kaki. Artinya dia harus minta kelayakan baru bisa masuk. Orang yang baptis juga harus minta ampun dulu supaya layak di hadapan. Itu namanya orang benar. Tapi juga harus laki-laki. Karena tidak ada ayat yang menyatakan perempuan membaptis. Tidak ada ayatnya. Kau mau ngotor di luar sana ya terserah, itu urusanmu. Karena ada tertulis, seorang penilik jemaat, seorang diaken, harus suami dari satu istri, jangan dibalik. Nggak bisa dibalik. Walaupun mungkin perempuannya dipakai luar biasa, jangan melawan firman. Lah kalau ini sudah dibaptis dengan benar, tubuh kita, roh kita karena kita melakukan firman, maka roh kita dibaptis satu kali. Baptisan tubuh, baptisan roh satu kali. Tetapi baptisan jiwa, jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak. Tubuh, roh, dan jiwa. Seringkali juga jiwa berbicara darah. Ya. Baptisan jiwa ada tertulis adalah baptisan pemurnian dengan firman. Jiwa kita dibersihkan dengan firman. Ya, nah kita harus hati-hati karena pengajaran di luar, nanti kita mengalami kesukaan besar, itu baptisan jiwa. Baptisan pemurnian itu salah ya, ngawur. Tubuh dibaptiskan dengan air, roh dibaptiskan dengan roh, jiwa kita dibaptis dengan firman. Firman inilah yang membersihkan jiwa kita seumur hidup. Bukan sekali, seumur hidup. Main aja, lu kalau keluar dari gereja bikin dosa lagi. Karena itu dibersihkan terus menerus seumur hidup. Jiwa, pembaptisan jiwa, pembaptisan dengan firman. Firmanku adalah api. Api kita, jiwa kita dibersihkan dengan api, dengan firman. Sepanjang umur hidup kita. Bersih, tak bercacat celah tubuh, roh, dan jiwa kita. Dimurnikan karena kita menjadi bagian daripada anggota tubuh Yeshua. Ayat-ayat terakhir dari Efesus tadi kan, Yeshua adalah kepala gereja. Kita adalah bagian daripada anggota tubuh gereja.
Kalau kepalanya Yeshua, anggota tubuhnya saudara dan saya, ya, secara logika, kita pakai logika kan? Kalau ya kita kenal darah sekarang ini yang umum kan 4 darah kan, ada O, A, B, AB. Kalau kita misalkan kepalanya darahnya O, nggak mungkin bawahnya AB, nggak mungkin, semuanya harus O. Artinya jiwanya harus sama, darahnya harus sama. Karena itu di tempat ini senantiasa didoakan setiap ibadah, supaya kita memiliki jiwa Yeshua, darah Yeshua. Karena darahnya harus satu. Dan itulah yang Tuhan rencanakan. Dari satu manusia yang dinamakan Adam, jadilah Hawa. Kemudian jadilah manusia yang sekian banyak. Tetapi nanti akan kembali jadi satu. Adam yang pertama menghasilkan manusia yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir akan menghasilkan roh yang hidup. Manusia rohani yang hidup. Kembali ke satu. Tubuh Yeshua HaMashiach. Nah, saat ini kita semua sedang diproses. Nah, tergantung masing-masing kan. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya berkewajiban untuk mengingatkan. Saya nggak bisa paksa saudara. Kenapa? Tuhan aja nggak maksa kok. Kenapa? Karena ya seperti yang katakan tadi, nanti Tuhan nggak mau ada pemberontakan lagi di langit yang baru, bumi yang baru. Karena itu dia nggak mau paksa. Mau masuk ke sana, caranya kayak gini ya. Engkau keluar dari cara ini, engkau keluar dari jalan yang membawa hidup. Nggak mungkin kita sampai. Tuhan tegas. Karena itu mari kita sama-sama belajar. Saya belajar, saudara belajar. Kenallah Tuhan kita dengan benar. Mengertilah rencana Tuhan dengan benar. Takut akan Dia. Berdasarkan ulangan tadi. Adalah mengikuti semua aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Takut akan Tuhan kita akan dikarunia hikmat. Pengetahuan yang berasal dari Dia. Sehingga kita akan dibuat semakin mengerti lebih dalam rahasia-rahasia firman yang mungkin saat ini masih tersembunyi. Tapi karena kita mau terus belajar, kita terus tanya. Ya, contoh yang Yeshua ingatkan. Seorang perempuan yang ingin perkaranya dibela oleh hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dia datangi terus menerus si hakim yang tidak takut akan Tuhan. Sampai akhirnya dia mendapatkan pembelaan dari hakim tersebut. Tuhan mau mengingatkan. Ingat. Kalau hakim yang jahat aja, karena terus menerus didatangi, akhirnya dia juga mengabulkan permintaan seorang wanita. Wanita gambaran gereja. Kalau kita terus menerus mohon belas kasihan Bapa Yahweh, Dia Bapa kita. Dia adalah Bapa kita yang asli. Datang kepada Dia. Menangis di bawah kakinya. Mohon Tuhan, aku baca firman ini kok nggak ngerti sih. Aku baca firman ini baru baca sebentar ngantuk. Ya diusir roh ngantuk itu. Kau sudah diberi kuasa. Engkau adalah anak yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Engkau dan saya sudah diberi kuasa. Ada tertulis, usir si setan. Diusir. Karena ada tertulis. Lawan si setan itu. Setan kalau ya kecuali kalau memang kita capek ya. Tapi kalau masih segar-segar baca firman baru 5 menit udah ngantuk. Berarti setan yang mengganduli matamu.
Sehingga engkau tidak bisa celik matamu untuk baca firman. Karena itu apa yang dikatakan, lawan si setan. Lawan si setan dan janji Tuhan. Ya, itu yang seringkali kita harus ingat ya. Dari kita ada tindakan, ada gerakan, nanti Tuhan yang bertindak. Saya tanggap, kita baca satu ayat terakhir. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4. Ayat ke-7. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Lawanlah si setan. Maka dia akan melarikan diri daripadamu. Perhatikan baik-baik ya. Kita akan dikatakan dekatkan diri kepada Tuhan. Ada setan yang ketika kau baca firman terus matamu dibuat ngantuk. Usir dia. Ketika kita bertindak, Tuhan yang bekerja. Bukan kita yang lawan setan, kita nggak bisa lawan setan. Tapi kata-kata iman keluar, setan keluar. Lah Tuhan yang kerja. Tuhan yang tendang itu si setan. Setan nggak maksud saya. Tuhan mau kita bertindak, nanti dia yang kerja. Kita tidak lihat bagaimana. Tapi kita melihat hasilnya. Tuhan senantiasa bekerja. Dan senantiasa mau membela kita anak-anaknya. Sehingga dengan demikian kita lihat, oh kok setan lari ya. Supaya iman kita bertambah. Sehingga lain kali ketemu lagi setan, tendang aja lagi dia. Dengan nama Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin.